Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Yang simple, yang menarik, yang menyenangkan. Pagi ini saya masih berada di Subang, Jawa Barat, teman-teman. Tapi ini ada yang istimewa, karena biasanya toko bahan bangunan itu identik dengan orang tua yang menangani, terus anaknya itu biasanya masih kuliah, terus kuliahnya di mana, kadang di kedokteran, di teknik, dimanapun, dan biasanya anaknya disuruh menangani toko bahan bangunan itu biasanya itu nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Lebih baik usaha atau lebih baik kerja di tempat lain, di kantoran. Kenapa kok nggak mau? Karena yang dilihat di toko bahan bangunan itu biasanya tuh ribet, kotor, jorok. Nah, ini saya menemukan seorang pemuda, mahasiswa semester berapa, Mas Dharma? Sekarang mau semester 2. Nah, baru mau semester 2. Tapi ini Mas Dharma ini mau belajar untuk menangani toko dari awal. Saya nggak tahu obsesinya gimana. Setelah diajak mamanya, kita usaha kecil-kecilan yuk. Ternyata mau. Nah, setelah itu saya lihat dari tadi itu memperhatikan toko. Setelah itu tekun untuk mengikuti arahan-arahan dari tim kami. Nah, saya yakin Mas Dharma ini kelihatannya agak tertarik, agak tertarik di dunia usaha kecil. Padahal kuliahnya, kalau teman-teman saya tunjukkan, nanti kuliahnya itu mahal. Tempatnya di tempat mahal kuliahnya itu di Jakarta, tempatnya mahal. Tapi nggak perlu lah, itu nggak penting. Yang penting bagi saya, kenapa Mas Dharma itu kok mau diajak mamanya untuk belajar, sama-sama belajar menangani toko yang kecil ini. Ya, tapi sementara ini kecil, tapi insya Allah di tahun kedua, tahun ketiga sudah insya Allah berkembang lah. Insya Allah saya mengatakan berkembang karena memang tempatnya prospek, teman-teman. Ini jauh dari kompetitor. Saya lihat ke barat juga jauh, nggak ada toko lagi. Ke timur juga jauh. Dan di sini daerahnya itu daerah berkembang. Ambar, maskernya dilepas. Ayo, wawancara sama kakak sini, sama adik. Nah, ini kedua-duanya ini bersaudara, teman-teman, bersaudara. Yang satu putranya Bu Tita, yang satunya ini keponakannya. Ya, ini yang nantinya mau menangani. Tapi saya tunjukkan tadi, nggak mungkin kotor tanganmu nanti, meskipun setelah menangani toko ini, kita nggak pakai pegang pensil, kita nggak pakai pegang pulpen, kita nggak pakai pegang paku, karena takut biasanya anak-anak muda itu takutnya tangannya kotor, apalagi yang sudah tangannya biasanya pedikur. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini saya ingin wawancaranya, kenapa kok mau, kenapa kok ingin, kenapa kok semangat. Nah, itu dari Mas Dharma dulu. Setelah itu ayo sini Ambar, sini Mbak berdua sini sama Mas Dharma. Kakak tadi, kakak apa adik? Dilepas. Nah ya adik, dilepas dulu loh dong. Cantik kok nggak dilepas. Dilepas nggak apa-apa, nggak kotor. Saudara. Ya, ini sementara adik dulu. Adik Dharma. Kenapa kok mau disuruh atau diajak sama mama belajar menangani toko? Apa motivasinya? Ya, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Dharma. Kenapa saya ingin, apa yang buat motivasi saya ingin belajar? Karena jujur ini pengalaman pertama kali saya untuk berjualan. Nah, berjualan juga bahan-bahan bangunan. Nah, ya mungkin di situ ketertarikan saya karena saya belum pernah menyelami bidang ini gitu. Jadi saya penasaran, oh ternyata barang tuh gini, cara buat barcode gini, ngejual barang, nambah barang, seperti itu. Nah, itu jadi yang membuat saya motivasi karena ya bidang ini merupakan bidang yang baru bagi saya. Gitu. Dan juga, ternyata bisa di sistem. Saya pikir itu tuh hal
seperti penjualan ini masih tulis gitu, pakai pulpen kan, ya capek ya pakai pulpen itu. Kalau sistem pakai diketik komputer, menurut saya nggak akan capek sih, memudahkan dan ya jadi tertata gitu, tersistem semua. Jadi menurut saya ya bisa mudah untuk menangani eh, eh, hal seperti ini gitu. Nggak sulit, Ya, nggak sulit ya, betul. Terus yang Nggak terlalu sulit. kedua lagi tempatnya bersih. Tempatnya bersih, betul. Nah, yang di pikiran saya dulu tuh tempat semacam ini ya, kotor. Ternyata ya bersih, tapi gak tahu nanti ke depannya. Ya harus tetap Tetap bersih ya? Harus Ya, tetap bersih. Nah, Ya, biar nyaman ya. biar Betul. nyaman. Karena kenyamanan kita di dalam toko itu kalau tokonya bersih juga nyaman juga kan. Iya, betul. Tapi mungkin bayangannya Mas Dharma dulu toko bahan bangunan nggak seperti ini kan. Iya, semen, debu. Ternyata, oh kayak gini. Bagus, nyaman gitu. Dan apa ya? Ya bisalah betah di sini ya sambil main HP menunggu pelanggan gitu, konsumen ya gitu. Terus sistemnya juga jelas. Sistemnya jelas, betul. Toko 6 juga jelas. Iya, Barang-barang juga meskipun kita tidak mengenal barang itu, tapi kalau kita sudah ada barcode-nya, tinggal klik di barcode saja kan. iya, Jadi meskipun kita menunggu tidak tahu namanya, nggak penting, karena nanti di barcode sudah udah ada namanya. Iya, iya namanya banyak sih. Yang saya belum tahu. Aneh-aneh namanya. aneh-aneh. Iya, Ya memang masih belajar, masih kuliah dan Iya. belum pernah mengenal sama sekali tentang Iya, dunia usaha betul. perbankan. benar-benar pertama kali. Untuk belajar seperti ini saya yakin nggak terlalu lama, karena Insya Allah. sudah tersistem dan memang sudah rapi. Iya, sudah rapi dan ya ada aplikasinya sendiri buat mengatur jalan semuanya sistem ini gitu. Jadi ya saya pikir mudah menjalaninya. Dan semangat. Semangat. Yang penting itu semangat. Iya, betul, semangat. Perkara nanti rezeki Allah yang mengatur. Iya, Yang penting kita iya. ikhtiar. Terima kasih Mas Dharma. Ya, Ini terima kasih, Pak. Masih semester 4 ini juga anak band teman-teman. Jangan dianggap ini anak band ini. Anak band. Lulo Sudah mengeluarkan album satu ya. baru satu lagu single. Apa namanya? Lulo Dance. Lulo Dance. Iya, betul. Lulo Dance. Ya, teman-teman dilihat di YouTube-nya. Saya perut jangan lupa. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Dharma. Ya, Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ya, ini teman-teman saya tunjukkan dari dalam. Barangnya seperti ini. Saya tunjukkan dari dalam. Seperti ini penataannya. Ini dari dalam, yang tadi dari luar, sekarang dari dalam. Nah, ini jalannya. Ini seller, meja tempatnya komputer. Nah, ini. Nah, etalase ini dari dalam teman-teman. Nah, ini ada model terbaru tempatnya, apa namanya ini? Kloset jongkok. Kloset jongkok, di bawahnya tempatnya thinner. Nah, seperti ini. Sudah? Demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua dalam hidup ini menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.